warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Dapat diketahui bahwa di dalam sel, reaksi metabolisme tidak terpisah satu sama lain, yaitu membentuk suatu jejaring yang saling berkaitan. Di dalam tubuh manusia terjadi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Pada bagan terlihat bahwa karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukan asetil koenzim A. Tahukah Anda bahwa asetil CoA sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat glukosa dan protein asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat, adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi, dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang lebih banyak dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Perlu diketahui bahwa jalur katabolisme yang berbeda glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa 6 karbon menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Dari penjelasan itu, maka dapat disimpulkan jika kita makan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih banyak memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Gambar di samping merupakan contoh protein yang dikonsumsi bagi tubuh. Fungsi mengonsumsi protein bagi tubuh. Protein merupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Selain air, protein adalah jenis molekul yang paling melimpah di tubuh. Protein dapat ditemukan di semua sel tubuh dan merupakan komponen struktural utama dari semua sel di tubuh, terutama otot. Ini juga termasuk organ tubuh, rambut, dan kulit. Protein juga digunakan dalam membran seperti glikoprotein. Ketika dipecah menjadi asam amino, mereka digunakan sebagai prekursor untuk asam nukleat, koenzim, hormon, respon kekebalan, perbaikan sel, dan molekul lain yang penting untuk kehidupan. Selain itu, protein dibutuhkan untuk membentuk sel darah.
Berikut merupakan gambar dari pencernaan protein, di mana masing-masing enzim memiliki spesifilitas berbeda sehingga harus bekerja sama membentuk asam amino. Proses metabolisme asam amino dalam tubuh terjadi pada organ tubuh, yaitu dalam hati. Asam amino di dalam tubuh digunakan untuk metabolisme karbohidrat, di mana asam amino digunakan untuk membentuk protein yang akan membantu pada metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat sendiri merupakan proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Manusia memperoleh karbohidrat dari makanannya. Makanan yang mengandung karbohidrat saat dikunyah akan dipecah oleh enzim ptyalin atau amilase dalam air liur menjadi glukosa. Glukosa kemudian masuk ke dalam usus halus dan dihidrolisis oleh enzim maltase, laktase, dan sukrase. Kemudian dilanjutkan ke dalam usus besar. Semua zat yang dibutuhkan tubuh akan diserap, sedangkan yang tidak dibutuhkan akan dibuang. Zat sisa metabolisme protein yang berbahaya bagi tubuh, yaitu amonia atau NH3. Metabolisme protein atau pemecahan asam amino menghasilkan hidrokarbon dan limbah nitrogen berupa amonia yang beracun dan harus dikeluarkan dari tubuh. Ion amonia bersifat beracun sehingga dikeluarkan tubuh melalui siklus urea. Pada siklus urea, amonium digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan urea dan air dan kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Zat amonia harus dikeluarkan dari tubuh sebelum terjadi penumpukan konsentrasi amonia atau disebut dengan hiperamonia. Hiperamonia dapat menyebabkan gangguan pengecilan dan kerusakan otot rangka serta gagal ginjal. Replikasi DNA adalah proses pengandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pengandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Berikut gambar untai replikasi DNA. Leading stand atau untai utama merupakan untaian yang disintesis oleh DNA polimerase secara kontinu dan sangat cepat. Lagging stand merupakan stand lambat, di mana stand ini digunakan untuk memperpanjang pita DNA atau untuk menumbuhkan fragmen Okazaki. Selanjutnya, fragmen Okazaki, yaitu DNA pendek berbentuk fragmen atau bagian pada proses replikasi DNA di bagian untaian DNA lambat. Bisa dilihat pada gambar di samping leading stand, lagging stand, dan fragmen Okazaki. Arah pemanjangan untai DNA saat replikasi. Dalam hal ini, DNA polimerase membentuk untai DNA baru dengan menambahkan nukleotida deoksiribonukleotida ke ujung 3 hidroksil bebas nukleotida DNA yang sedang tumbuh, sedangkan DNA polimerase bergerak ke DNA induk dengan arah 3 ke 5. Sementara untai DNA yang lain
berorientasi 5:3. Helikasi membuka untai ganda DNA dengan arah 5:3. Oleh sebab itu, replikasi harus terjadi pada arah yang berlawanan. Enzim yang berperan dalam proses replikasi DNA di antaranya yaitu DNA helikase, di mana DNA ini melepaskan heliks ganda DNA untuk membentuk garpu replikasi. Yang kedua, topoisomerase, di mana enzim ini membantu meregangkan rantai DNA saat akan dibuka oleh DNA helikase. Yang ketiga, RNA primase, yaitu RNA yang membentuk primer RNA. Yang keempat, DNA polimerase, di mana DNA ini membaca rantai DNA utuh dan menggunakannya untuk membentuk segmen salinan. Yang kelima yaitu DNA ligase, di mana enzim ini menggabungkan segmen salina atau fragmen Okazaki. Dalam genetika, transkripsi dalam bahasa Inggris transcription adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dasarnya dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetik. Intron adalah urutan nukleotida yang ditemukan dalam gen dan hilang saat penyambungan RNA ketika sebuah molekul RNA matang dihasilkan. Ekson adalah urutan asam nukleat yang hadir dalam molekul RNA matang. Pada dasarnya, intron adalah basa DNA yang ditemukan di antara ekson, sementara ekson dapat digambarkan sebagai basa DNA yang diterjemahkan ke mRNA. Capping adalah proses perubahan 5' mRNA menjadi 3' mRNA melalui pautan 5-5. Proses ini berguna agar mRNA dapat menempel pada ribosom dan menghindari terdegradasinya mRNA oleh enzim 5-eksonulease. Penambahan poli A atau tail dan disebut juga polyadenylation adalah penambahan rangkaian mRNA pada bagian ujung 3. Maksud penambahan ini untuk menghindari degradasi oleh 3-eksonuklease sehingga umur mRNA bertambah panjang. Translasi merupakan proses yang terjadi pada ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma. mRNA yang membawa kode genetik berupa sejumlah huruf kodon yang digunakan untuk menyeleksi asam amino tertentu yang spesifik dengan jenis codon. Proses translasi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi selalu dimulai dengan kodon AUG yang mengkode asam amino metionin. Pada saat mRNA mendekati ribosom ujung 5, menangkap molekul 7-metil guanil atau disebut cap binding protein CBP. Protein ini mengatur mRNA untuk berada pada bagian permukaan ribosom yang disebut 40S ribosomal unit. Pada waktu yang sama, tRNA mengikat asam amino metionin dengan bantuan enzim amino asil tRNA transferase. Setiap kodon yang di bawah mRNA mempunyai masing-masing tRNA, kecuali untuk stop kodon. Spesifikasi kodon untuk tRNA ditentukan oleh
rangkaian 3 basa yang menjadi komplementer kodon mRNA yang disebut antikodon. Menempelnya asam nukleat metionin bersama dengan terbentuknya antikodon merupakan akhir dari tahap inisiasi. Elongasi dikatalisasi oleh sejumlah RNA, ribosomal RNA, bersama dengan serangkaian faktor protein elongasi yang membawa seri tRNA selanjutnya yang berasosiasi dengan tRNA sebelumnya. Proses terus berlanjut sampai menemui stop kodon. Setiap tRNA membawa masing-masing asam nukleat, sehingga terbentuk sekumpulan asam nukleat yang diikat oleh ikatan peptida membentuk protein. Terminasi adalah proses akhir translasi. Proses ini dimulai dengan stop kodon memasuki ribosom. Tidak ada tRNA untuk stop kodon dan ikatan peptida terbebas dari ribosom. Proses ini dibantu oleh beberapa faktor protein terminasi. Transfer RNA adalah jenis RNA utama yang secara khusus membawa asam amino ke ribosom selama penerjemahan. Setiap kodon dalam bentuk molekul mRNA dibaca oleh antikodon tRNA untuk membawa asam amino spesifik ke ribosom. Biasanya, molekul tRNA terdiri dari sekitar 76 hingga 90 nukleotida RNA. Struktur sekunder tRNA adalah bentuk daun semanggi. Ini terdiri dari 4 struktur loop yang dikenal sebagai the loop, loop antikodon, variabel loop, dan T-loop. Antikodon loop terdiri dari antikodon spesifik yang memindai kodon komplemen dalam molekul mRNA. Molekul messenger RNA membawa transkrip gen yang mengkodekan untuk protein fungsional tertentu dari inti ke ribosom. Produksi mRNA terjadi dengan proses yang disebut transkripsi. Enzim yang terlibat dalam transkripsi adalah RNA polimerase. Pada eukariota, molekul pra-mRNA diproses untuk membentuk molekul RNA dewasa melalui modifikasi pasca transkripsi. Pemprosesan pra-mRNA mencangkup penambahan 5 kap, pengeditan, dan polyadenylation. Tutup 7 metilguanosin ditambahkan ke bagian depan ujung 5. Ribosomal RNA adalah jenis RNA utama yang terlibat dalam pembentukan ribosom bersama dengan protein ribosom. Ribosom adalah organel yang mensintesis protein dalam sel, menerjemahkan urutan pengkodean pada molekul mRNA menjadi rantai polipeptida. Sintesis rRNA terjadi pada nukleolus. 2 jenis molekul rRNA disintesis sebagai rRNA kecil dan rRNA besar. Kedua molekul rRNA bergabung dengan protein ribosom untuk membentuk subunit subunit kecil dan subunit besar. Subunit besar rRNA berfungsi sebagai ribosim yang mengkatalisis pembentukan ikatan peptida. Itulah tadi jawaban dari hasil UAS saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.